Shalom Mamanginang Ruas HKBP Balige. Saat ini kami dari Lunggusian Balige sedang mengadakan persiapan untuk Pesta Gotilon dan HUT ke 141 tahun HKBP Balige. Berikut persiapannya, pada hari ini kami sudah mulai merangkai buah hasil kebun seperti sayur-sayuran juga, dan membuat balon supaya seperti ulang tahun. Bagaimana biasanya ulang tahun menggunakan balon. Nah, mungkin Amang Inang bertanya, kenapa mengangkat topik yang membuat buah? Ada apel, jeruk, tomat, salak, jengkol, pisang, padi, dan sampai alpukat, mangga, semuanya ada di sini, hasil kebun yang ditanamkan oleh warga di Balige. Dan di sini juga ada sayur-sayuran, mungkin Amang Inang sudah bisa melihat seperti jagung, markisa, kelapa, kembang kol, bawang, dan pete. Nah, sekarang kita datangi Pak Pendeta HKBP Balige, yaitu Bapak Antoni Manurung. Mungkin beliau ada di kantornya. Yuk segera kita lihat. Yuk. Kan lihat apakah Pak Pendeta ada? Shalom. Shalom. Selamat sore Pak Pendeta. Lunggusian Balige ya. Iya. Oke, selamat sore Amang Pendeta. Ya, ada apa ini, Ina? Tadi kami sudah meliput persiapan Pesta Gotilon yang digabung dengan Pesta Ulang Tahun HKBP yang ke-141 tahun. Dan kami di sini ingin mewawancarai Pak Antoni sebagai pendeta resort HKBP Balige. Ya. Dan kiranya Bapak bersedia memberikan jawaban atau penjelasan tentang persiapan Pesta Gotilon dan ulang tahun HKBP Balige. Apa makna Pesta Gotilon, Amang, sejak dulu sampai saat ini? Oh, makna. Makna. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi makna Pesta Gotilon memang sejak di Israel atau di Perjanjian Lama, tradisi Pesta Gotilon itu sudah ada. Dulu disebut Pesta Pondok Daun atau pengumpulan hasil panen. Itu dulu. Terus itu adalah dimaknai sebagai ucapan syukur, terima kasih atas berkat Tuhan kepada bangsa itu. Dan seterusnya juga mengingatkan bangsa itu bahwa pernah bangsa itu menderita, diperbudak di Mesir. Dan Tuhan Allah mengangkat mereka menjadi bangsa yang terpilih dan dibawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu. Jadi intinya dimaknai itu dulu di tradisi Yahudi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Tradisi Yahudi inilah yang dibawa oleh gereja mula-mula, ya, abad-abad ketiga. Ya, sudah ada tradisi itu. Dan di Perjanjian Baru sebelumnya sudah ada yang disebut dengan Pentakosta. Jadi tradisi Yahudi dibawa oleh gereja baik di Eropa, walaupun beda bulannya, yang saya tahu beda bulannya, juga maknanya adalah atas perlindungan, atas ucapan syukur jemaat atas berkat melimpah dari Tuhan. Ini juga diadopsi oleh HKBP sejak dulu. Jadi sejak dulu sudah dibuat oleh HKBP ini sebagai perayaan atau disebut dengan pesta. Dulu ini tujuannya adalah untuk menambah kas di Huria. Dan 1950 dari catatan Pendeta Dr. J.R. Hutaur Emeritus bahwa ini waktu ada Pesta Gotilon ini juga biaya untuk balanjo, ya, balanjo pemula ni Huria.
Perhanyar pendeta, dulu tidak ada bulanan. Jadi inilah berlanjut 1 tahun ini untuk pemulaan Huria. Jadi dengan itu juga HKBP memaknai Pesta Godilon itu sebagai ucapan syukur, terima kasih, respon, jawaban atas berkat Tuhan yang kepada jemaat melalui pekerjaannya, panennya, sawahnya dan sebagainya kepada Tuhan. Itulah maknanya. Jadi bisa kita simpulkan baik perjanjian lama, tradisi Yahudi, perjanjian baru, gereja mula-mula sampai saat ini HKBP memaknai itu sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberkati, maka kita mengucapkan syukur. Begitu. Ainang Leni. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Intinya maknanya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Allah karena telah memberkati kita dengan tujuan untuk menambah kasih huria. Berikutnya Pak Pendeta, apa saja yang dibawa sebagai persembahan pada Pesta Godilon tersebut? Iya, khusus di HKBP, kalau dulu di Israel ya ada hasil panen ya, hasil panen. Itu kan Pesta Godilon, pesta panen ya, hasil panen. Jadi saat ini di HKBP, dulu di HKBP yang saya tahu ya dari sejarahnya, mereka pada umumnya membawa padi, karena pada umumnya adalah padi, emek. Yeah. Martandok, bawa tandoklah jemaat, ya itu tertib itu martandok. Terus ada juga membawa pisang. Ada juga membawa ubi, buah-buah petai, pote, terus jengkol. Ada juga membawa dulu telur bebek, ayam. Hasilnya lah, hasil daripada panen dan sebagainya. Sekali lagi saya tekankan bahwa dulu itu memang tidak ada istilah lelang di HKBP. Dari pendeta-pendeta senior pernah saya dengar bahwa setelah eme itu dibawa ke altar, di pelataran itu dikumpul, eme dan sebagainya, amen, setelah kebaktian maka datanglah sintua atau perhanyar pengulangan Huria mengatakan, Tuhanmu namanginang, tahepekkom ma siluao. Jadi istilahnya dulu dah tahepekon. Tahepekon berupa petai, eme dan sebagainya menjadi hepeng. Inilah diadopsi kembali sehingga HKBP membuat ini menjadi lelang. Sebenarnya lelang itu kan bahasa tender ya. Kalau bahasa Korea dulu adalah tahepekon. Jadi pertanyaan Inang, apa saja dibawa tadi? Nah, itu eme dan hasil tani. Tapi setelah berkembang HKBP, demikian juga jemaatnya semakin berkembang, tidak hanya bertani lagi, tidak hanya berternak, dambe di Jumat, tangkolet di Hauma, sudah ikut berdagang. Batak sudah ikut berdagang jemaatnya, demikian juga di PNS atau ASN, pemborong dan sebagainya, berbagai profesi. Sehingga kan mereka kan nggak punya padi, nggak punya ubi dan sebagainya. Sehingga perkembangannya saat ini ya seperti di Belige bisa saya estimasinya 80% itu sudah berdagang dan sebagainya, non bertani. Nah, non berternak sehingga yang dibawa adalah uang. Jadi Pesta Godilon ini bisa bawa hasil pertanian, bisa bawa uang. Begitu. Terima kasih, Leni. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Di sini kami dapat informasi dari Amang, dari keterangan Amang bahwa persembahan itu bisa kita bawa dari hasil kebun atau hasil peternakan, bahkan dalam bentuk uang karena kita sudah kebanyakan tidak berkebun lagi. Berikutnya Pak Pendeta, apa tujuan Pak Pendeta menggabungkan antara acara ulang tahun HKBP Belige yang ke-141 tahun dengan Pesta Godilon ini? Iya, terima kasih. Jadi begini memang kita gabung di HKBP Belige seperti tahun yang lewat, yaitu Pesta Godilon dengan ulang tahun 141 HKBP Belige. Supaya tidak berkali-kali untuk pesta, sekali tapi terus bermakna, pengeluarannya itu pun hemat, kan begitu. Makanya kita dekatkan ke ulang tahun HKBP Belige.
Jadi kebetulan ulang tahun HKBP Balige 10 Juni. Ya, 10 Juni bulan 6 2022 ini sudah 141 tahun. Ya, lahir 10 Juni 1881 dengan Rev Bilkram. Ya, jadi ini juga memang saya selalu tekankan kepada Sintua dimanapun bahwa kita harus mengingat ulang tahun hari Hati Tubuh di Gereja. Ya, karena di sana juga ada keselarasan ya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah datang Injil ke Tanah Batak, ke Balige ini. Melalui penebusannya orang Kristen dari Sepelebigu dan sebagainya. Itu juga makna ucapan terima kasih, makna syukuran, kan begitu. Sehingga Balige juga harus tahu, ya, ini kita sudah dibuat oleh tahun yang lewat di YouTube, bisa nanti bahwa ternyata Balige itu adalah pertama pusat penginjilan dulu. Dari sini juga pernah dikirim pusat penginjilan sampai ke Mentawai, ya, ke Sidikalang, Samosir dan ke Simalungun. Demikian juga ini juga pusat pendidikan. Nah, banyak pendidikan dia, ada SPK, ada SR, ada sekolah tukang, sekolah teknik dan sebagainya. Ini juga dulu ternyata pusat pendidikan, pusat penginjilan, juga pusat peradaban. Dulu di sini dididik ibu-ibu, ya, ibu-ibu supaya emansipasi wanita. Jadi ingat itu Ibu Leni, bahwa emansipasi wanita itu bukan hanya diperjuangkan oleh Ibu Kartini, ya. Di orang Batak juga itu sudah ada tahun 1881 coba. Ibu Kartini tahun berapa? Jadi artinya orang Batak dulu sudah mulai merintis emansipasi wanita itu. Itu dulu peradabannya. Jadi kita gabung ini Pesta Gotilon HKBP Balige dengan 141 tahun ulang tahun HKBP, maknanya sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan atas berkat panen, kehidupan, napas kehidupan dan sebagainya. Sekaligus ucapkan terima kasih kepada Tuhan HKBP Balige, gereja kami Injil telah tersabur di tanah Balige setelah 141 tahun. Kan sama maknanya kan? Iya, Pak. Iya, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Amang. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Oh ya, Mang. Ya, silakan. Oke. Besok kita akan sampai di acara perayaan, yaitu Pesta Gotilon yang dirangkai dengan ulang tahun. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Amang yang cukup bagus sekali, dan saya juga baru tahu kalau di HKBP emansipasi wanita itu lebih dulu dari Raden Ajeng Kartini. Di sini Pak, kami mau menanyakan apa saja bentuk acara untuk ibadah kita besok dan apa harapan Pak Pendeta dalam perayaan tersebut. Terima kasih. Terakhir ya ini ya. Terima kasih. Jadi begini, memang dulu itu di HKBP Pesta Gotilon itu panen dan sebagainya, namanya bersukacita, ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya. Nah, setelah itu pulang gereja mereka dikasih apa? Lapet. Semua makan lapet, jemaat itu. Kedua, ada disebut dengan itak gorgor ya. Nah, di pohul-pohul juga, pohul-pohul dikasih. Itu dulu. Berkembang sehingga gereja-gereja yang mampu ada yang membuat makan semua. Terus ada yang membuat sampai gondang. Ya, gondang sebangunan. Di kota-kota sampai dibuat di hotel, dihias semuanya. Itu wah, mega. Nah, rame lah ya. Itu. Jadi besok kita buat di HKBP Balige, ya katakanlah sederhana saja. Besok ada kebaktiannya. Kebaktiannya itu nanti kita stensilan. Terus di sana ada nanti setelah kebaktian itu, di kebaktian itu ada nanti setelah khotbah ada persembahan persembahan dua. Terus setelah itu nanti kita rangkai, kita lanjutkan dengan pertama ulang tahun. Jadi ulang tahun ini nanti kita buat sepintas atau istilahnya poin-poin sejarah HKBP Balige, kapan lahir, kapan MBO, kapan ada gereja ini dan sebagainya, siapa yang terus nanti itu kita lanjutkan dengan nyanyi selama ulang tahun. Nanti kita panggil jemaat perwakilan 12 Lunggu ke depan menerima kue. Nah, bersukacita semua dapat kue. Nah, sehingga setelah itu nanti di dalam gereja 12 mendapat kue.
Sorry, sekali lagi. Tapi setelah pulang nanti, semua jemaat mulai jam 6, 7.30, 9, 10.30, 10.30, 15, itu ada 7 kebaktian. Semua nanti kita bagikan kue di depan gereja. Nah, kalau Lunggu Syahab Belige, malah besok kuenya unik. Ya, ku dengar uniknya adalah terbuat dari ubi. Kue boluk dari ubi. Kan ungu. gitu, luar biasa itu. Dan tidak dipesan, langsung karya daripada ruas. Nah, itu perlu ditekankan bahwa besok itu kita makan ubi boluk. Ubi boluk, ungu. yang boluk ungu. Ya. Dan boluk jagung. Karya Lunggu Syahab Belige di jemaatnya yang mengerjakan ya, enggak dipesan toh. Ya. Terima kasih. Itu adalah ide kreatif yang baru. Jadi besok itu kita makan semua. Sekolah minggu juga kita sediakan sampai 1.500 bungkus. Kita buat sekolah minggu. Besok saya ke sekolah minggu. Dan mereka juga besok bawa apa? Bawa silua, ada telur, ada ini. Jemaat besok membawa tanduk, bapak-bapak membawa amplop dan sebagainya. Jadi rangkaian besok setelah itu kita masuk kepada Gutilon. Setelah ulang tahun masuk Gutilon, ada redaksinya, redaksinya Gutilon dari agenda. Terus nanti adalah membawa ke depan altar, membawa amplop yang bawa eme. Jadi besok diiringi dengan nyanyian. Setelah itu amin amin dan sebagainya. Nah, jadi besok itu intinya ada kebaktian. Setelah khotbah pilihan kedua ulang tahun, terus pesta Gutilon, amin amin dan sebagainya. Kita makan tapi makan snack ubi dan semua bersukacita. Dan harapan saya kepada jemaat HKBP Belige pada kesempatan ini bahwa kita telah bentuk panitia, yaitu panitianya Lunggu Syahab Belige. Nanti ini adalah ganti-gantian dan itu adalah kita syukurilah. Datanglah semua. Ayo, bawalah persembahanmu sesuai dengan berkat Tuhan. Silakan bawa kepada Tuhan persembahan kita, bisa eme atau padi, bisa juga telur ternak, misalnya telur bebek, bisa juga berupa pete dan sebagainya, hasil panen. Silakan saja dibawa. Hasil juma, hasil lihauma, bolu swadong, amplop, may bagihon amplop. Silakan datang dan kami sambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan juga semuanya. Adik-adik kami sekolah minggu, anak kami sekolah minggu, dan sebelum remaja, kita merayakan besok, yaitu Pesta Gutilon HKBP Belige, ya, 2022. Sekaligus merayakan, mengucap syukur kepada Tuhan, 141 Huriah HKBP Belige. Dan ingat, sudah ada di YouTube, HKBP Belige, sejarahnya bagaimana. Terima kasih. Panitia, terima kasih untuk semua. Salam Tuhan Yesus memberkati. Tuhan teman masuk-masuk. Amin. Oke, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Pendeta HKBP Resort Belige. Semoga apa yang kita inginkan besok berjalan dengan lancar. Jangan lupa datang beribadah besok ke HKBP Belige. Kami siap melayani Amang Inang. Terima kasih. Terima kasih.